Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, perlu diketahui bahwa besok adalah tanggal 17 Agustus yang merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita semua rakyat Indonesia, karena 75 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita semua terbebas dari penjajahan dan berhasil meraih kemerdekaan. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jerih payah dan perjuangan para pahlawan kita. Harta, benda, darah dan nyawa telah mereka korbankan untuk merebut kemerdekaan bangsa ini. Untuk itu, sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak sepantasnya kita melupakan anugerah yang sangat agung ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur." Dan ingatkan mereka umatmu wahai Nabi Musa dengan hari-hari Allah, di mana Allah menurunkan peristiwa yang besar pada hari itu, karena di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ahli sabar dan ahli syukur. Perintah untuk mengingat hari-hari Allah dimaksudkan agar kita selalu bersabar terhadap segala ujian Allah dan agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, termasuk diantaranya adalah kemerdekaan bangsa kita. Sehingga dengan demikian, memperingati hari kemerdekaan bukan hanya tugas kita sebagai warga negara, akan tetapi lebih daripada itu juga menjadi tugas kita sebagai orang Islam, karena peringatan tersebut adalah bagian dari ajaran agama Islam. Adapun apabila ada saudara-saudara kita yang menganggap bahwa memperingati kemerdekaan adalah perbuatan bid'ah yang terlarang, maka ketahuilah, sungguh anggapan semacam itu hanya keluar dari orang-orang yang tidak mensyukuri anugerah nikmat Allah dan orang-orang yang tidak mau menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lain daripada itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa kemerdekaan juga atas jerih payah dan pengorbanan dari para pahlawan kita, sementara kita semua hanya tinggal menikmati hasilnya. Padahal
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa tidak mau bersyukur atau tidak berterima kasih kepada sesama, maka itu artinya dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian menjadi penting mengisi peringatan hari kemerdekaan dengan panjatan doa bersama, bacaan istighfar, dan bagi-bagi sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada para pahlawan. Hal ini sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada mereka. Sebagaimana Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya yaitu kitab Ar-Ruh, beliau berkata, "Wabil jumlah fa afdalu ma yuhda ilal mayyit al-itqu was sadaqatu wal istighfaru lahu wad du'a'u lahu wal hajju anhu." Sebaik-baiknya sesuatu yang bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal adalah pahala memerdekakan budak, pahala sedekah, memohonkan ampunan untuknya, mendoakannya, dan melaksanakan ibadah haji untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saling memberi sedekah dan hadiah makanan antar warga saat peringatan hari kemerdekaan sama sekali bukan bagian dari perbuatan bid'ah yang terlarang, karena Nabi sendiri yang menganjurkannya. Sebagaimana beliau bersabda, "Tasafahu yadhabil ghil wa tahadu tahabu wa tadhabus syahna." Salinglah kalian berjabat tangan, maka rasa dengki di antara kalian akan hilang, dan kalian salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai, dan permusuhan di antara kalian akan sirna. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, cara ini penting untuk kita lakukan agar peringatan kemerdekaan menjadi perekat antar anak bangsa dan generasi penerus, agar mereka mau bersatu dan saling bahu-membahu untuk membangun bangsa tercinta ini, untuk meneruskan cita-cita luhur para pahlawan dan para pendiri bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, hari Ahad 16 Agustus 2020, tertanda channel Memori Santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Saudara-saudaraku, sopir becak, tukang soto, penjual tahu, penjual es, dan rakyat seluruh Surabaya, musuh dengan biadab telah menyerang kita. Saudara-saudara, perlawanan rakyat Surabaya, pemuda Surabaya tidak akan kendor, bahkan akan semakin menyala, semakin membakar. Dan saudara-saudara, siapa saja yang tidak ada hubungan dengan pertempuran, siapa saja yang tidak terlibat langsung dengan pertahanan, tinggalkan Surabaya. Surabaya akan dijadikan lautan api dan Inggris akan dibakar di dalamnya. Surabaya akan dijadikan lautan api, saudara-saudara, dan Inggris akan dimusnahkan di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Mereka menggunakan
pengeboman yang terukur. Markas KNPT dihancurkan. Kantor gubernuran tidak. Pasar Turi kena bom. Di sini, di tempat ini, seakan-akan tidak terusin. Itu istilahnya presisi bombing. Dan perjuangan kita akan panjang. Jadi tidak merdeka atau mati? Kita harus tetap merdeka dan tetap tidak mati. Ampun. Ono ya sampean itu. Tapi bener. Ya apa ya? Terus mempertahankan kemerdekaan, tapi tidak mati. Kita harus tahan dan ulet. Sampai rokok sing penghabisan.